Bitcoin bukan cuma milik investor atau trader, tapi tahukah kamu, beberapa negara di dunia ternyata punya simpanan Bitcoin yang nilainya bisa bikin melongo? Dari hasil sitaan kriminal, tambang rahasia, sampai pembelian resmi, Bitcoin kini menjadi aset negara. Siapa yang paling banyak, dan kenapa negara-negara ini mulai serius dengan kripto? Bulgaria. Kita mulai dari yang paling bikin penasaran, Bulgaria. Negara ini tercatat pernah menyita lebih dari 213.000 Bitcoin dari jaringan kejahatan siber tahun 2017. Nilainya hari ini bisa lebih dari 200 triliun rupiah. Tapi anehnya, sampai sekarang pemerintah Bulgaria nggak pernah ngasih konfirmasi resmi, Bitcoin itu masih ada atau udah dijual. Banyak analis yakin, kalau masih disimpan, Bulgaria bisa jadi pemilik Bitcoin terbesar di dunia. Amerika Serikat. Di posisi berikutnya ada Amerika Serikat. Total simpanan Bitcoin mereka juga lebih dari 213.000 Bitcoin. Tapi Amerika Serikat lebih transparan. Bitcoin ini kebanyakan disita dari kasus kejahatan digital, dari Silk Road sampai peretasan kripto. Yang keren, Amerika Serikat sering melakukan lelang terbuka. Bahkan beberapa dilelang ke publik, sisanya disimpan oleh lembaga negara seperti US Marshals Service dan Departemen Kehakiman. El Salvador. Kalau Bulgaria dan Amerika Serikat dapat Bitcoin dari sitaan, El Salvador justru beli langsung dari market. Sejak 2021, mereka menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran sah, dan rutin membeli Bitcoin. Saat ini, El Salvador punya sekitar 6.089 Bitcoin. Langkah ini dianggap kontroversial, tapi juga revolusioner, bahkan mereka sedang bangun Bitcoin City, kota masa depan berbasis kripto. Bhutan, tambang rahasia dari energi hijau. Di balik ketenangan pegunungan Himalaya, Bhutan ternyata punya tambang Bitcoin rahasia. Dengan memanfaatkan energi bersih dari pembangkit listrik tenaga air, Bhutan berhasil menambang lebih dari 13.000 Bitcoin. Tanpa gembar-gembor media, negara kecil ini berhasil masuk daftar elit pemilik Bitcoin dunia. Ukraina, donasi kripto di tengah perang. Saat perang pecah, Ukraina mendapatkan dukungan luar biasa dari komunitas kripto global. Ribuan Bitcoin dan aset kripto lainnya disumbangkan oleh individu dan lembaga untuk membantu rakyat Ukraina. Selain itu, Ukraina juga menyita aset digital dari pihak yang terlibat dalam pendanaan ilegal selama konflik. Bitcoin kini bukan cuma milik individu, negara-negara mulai menganggapnya sebagai aset strategis, alat bantu ekonomi, bahkan cadangan nasional. Kira-kira, menurut kamu, apakah Indonesia juga akan menyusul langkah ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan pastikan kamu subscribe, karena kita bakal bahas lebih banyak soal kripto, teknologi, dan ekonomi digital di video-video selanjutnya.